Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aprilia Aristiani Sohiha, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Ade Kurniawan. Beliau merupakan guru mata pelajaran PKN di SMP Negeri 2 Simpang Renggiang. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah, Bapak, ini hari ini kita akan melakukan percakapan. Nah, Ya. percakapan ini Bapak merupakan bagian dari tahapan praobservasi. Ya. Nah, nanti rencananya saya akan mengamati pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Oke. Nah, untuk tujuan supervisi kelas sendiri, Bapak ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, kemudian Bapak, tahapan praobservasi ini sebenarnya merupakan persiapan sebelum Bapak melakukan pembelajaran. Sehingga Bapak lebih siap, kemudian lebih percaya diri, dan bisa menampilkan yang terbaik pada saat pembelajaran nanti. Siap. Oke. Bapak, di sini boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan, Pak? Boleh. Ya. Terima Silakan. kasih, Bapak. Sebelumnya Bapak, ini rencananya kegiatan pembelajarannya mau dilaksanakan kapan ya, Pak? Untuk kegiatan pembelajaran nanti kita akan laksanakan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023. Oke. Jam keberapa, Pak? Terus untuk jam pembelajarannya itu ada di jam pembelajaran keempat sampai ke 456. Oh, 456, Pak ya. Oke, baik ya, Pak ya. Hari ini nanti di jam ke-4, 5, 6 di kelas berapa, Pak? Kelas 7. Oh, di kelas Ya. 7 ya, Pak. Nah, untuk pembelajaran hari ini rencananya materi apa, Pak? Untuk materi yang akan kami sampaikan nanti materi yang berkaitan dengan bekerja sama dan budaya gotong royong. Oke, bekerja sama. Oke, baik Bapak, materi hari ini yaitu mengenai bekerja sama dan gotong royong. Boleh diceritakan Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini? Ya, jadi tujuan pembelajaran untuk kali ini nanti siswa diharapkan mampu untuk menganalisis ya untuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ya. Jadi bisa di sekolah, lingkungan sekolah, rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi tujuannya menganalisis berbagai bentuk kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Nah, Bapak, kemudian ini terkait dengan area pengembangan Bapak yang Iya. ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti. Oke, jadi untuk area pengembangan di sini, untuk area pengetahuannya, siswa itu diharapkan mampu ya memahami ya konsep apa itu kerjasama, kemudian bentuk-bentuk kerjasama, juga menganalisis apa sih arti pentingnya dari kerjasama itu sendiri. Terus di area keterampilan mereka diharapkan dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oh, baik Bapak. Jadi nanti area pengembangannya ada dari aspek pengetahuan, Ya. kemudian juga dari aspek keterampilan. Nah, Bapak, ini boleh saya tahu Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang rencananya nanti Bapak lakukan di kelas, misalnya dari strateginya, modelnya, dan metode pembelajarannya, Pak. Ya, jadi untuk model pembelajaran kami akan menggunakan model project based learning. Model pembelajarannya ya salah satu model pembelajaran yang menuntut siswa itu harus aktif gitu kan ya, sesuai dengan kurikulum merdeka kan. Kemudian untuk metodenya nanti akan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, presentasi, dan juga penugasan. Terus langkah-langkahnya yang akan kami jalankan nanti mungkin pertama kami menyampaikan materinya terlebih dahulu, kemudian nanti siswa dibentuk beberapa kelompok ya. Jadi untuk pengelompokan siswa itu sendiri ya secara heterogen saja gitu ya. Bukan berdasarkan tingkat gaya belajar mereka bukan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, baik Bapak. Jadi nanti rencananya ini pembagian kelompoknya secara heterogen, kemudian menggunakan model pembelajaran project based learning, ya Pak ya. Nah, metodenya ini ada diskusi, presentasi, tanya jawab, kemudian penugasan. Nah, selanjutnya Bapak, ini rencananya media pembelajaran apa Pak yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran kali ini, Pak?
Ya, untuk media pembelajaran saya coba menggunakan media pembelajaran berbasis PPT. Hanya saja PPT yang saya buat ini menggunakan aplikasi Canva. Jadi Bapak ini nanti medianya menggunakan PowerPoint, namun lebih interaktif karena menggunakan aplikasi Canva, begitu ya Pak? Ya. Nah Bapak mungkin ini dulu Bapak perbincangan saya bersama Bapak. Jadi nanti rencananya saya akan masuk ke kelas Bapak dan saya akan bertugas sebagai observer. Nah saya akan mencatat kemudian memperhatikan hal-hal apa saja yang terjadi selama kegiatan pembelajaran. Kemudian Bapak nanti setelah kita melakukan observasi di kelas, nanti kita berbincang lagi ya Pak ya. Siap. Di tahapan pasca observasi. Iya Bapak. Nah Bapak ini sebelum saya akhiri pembicaraan kita, Bapak ini kira-kira apa Pak hasil yang Bapak dapat dari perbincangan kita pada kali ini Pak? Ya, mengenai langkah-langkah pembelajarannya yang akan saya lakukan, diawali saya juga membuat menyusun RPP modul ajarnya. Tentunya sudah sesuaikan dengan materi ya, materi ajarnya, juga media ajar, dan juga membuat LKPD untuk lembar kerja peserta didik dalam menyelesaikan tugas proyeknya nanti. Oke, baik Bapak. Jadi secara besar ini sudah bisa menggambarkan ya Pak ya, kira-kira apa yang Bapak gunakan, kemudian nanti langkah-langkah yang akan Bapak ajarkan di kelas nanti ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak mungkin itu saja Bapak untuk yang bisa saya tanyakan di tahapan ini. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya berbincang dengan saya. Nanti kita ketemu lagi Pak di observasi kelas. Iya, siap. Oke, semoga lancar ya Pak ya pembelajarannya. Amin ya Allah. Oke Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak sekalian? Baik, sehat? Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Jadi ada satu siswa yang tidak bisa hadir. Oke, sekarang Bapak ingin kalian berdiri. Silakan berdiri. Kemudian cek kerapihan kalian. Selanjutnya perhatikan lingkungan sekitar kalian. Kalau ada sampah, silakan diambil, dibersihkan terlebih dahulu. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang bisa bantu Ade untuk memimpin lagu? Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Duduk, silakan duduk. Pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas materi tentang keberagaman. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan keberagaman? Silakan, Hafiz. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan masyarakat yang terdapat berbagai macam perbedaan. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Hafiz, bahwa yang dimaksud dari keberagaman adalah kondisi, suatu kondisi di lingkungan masyarakat di mana terdapat berbagai macam perbedaan. Bapak akan coba memutarkan video. Paham sampai di situ? Kira-kira apa maksudnya nanti? Sama lah kayak kita belajar kita. Belajar mungkin ada yang beranggapan sulit, berat belajar, susah belajar.
Tapi yakin dan percayalah, susah kita hari ini dalam melakukan proses pembelajaran akan mendatangkan suatu keindahan, kesuksesan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Pak pesankan kepada kalian harus tetap semangat dalam belajar. Oke, untuk selanjutnya Bapak minta coba bisa pindahkan meja kamu ke depan dengan menggunakan satu jari saja. Silakan. Mungkin bisa? Ya, tidak bisa. Siapa yang ingin bantu Rizal? Ya, silakan. Oke, Rizky dan Priyan, silakan. Tetap dengan menggunakan satu jari, masing-masing orang satu jari, silakan. Pindahkan meja tersebut ke depan dengan menggunakan satu jari, silakan. Oke, cukup. Tetap di tempat. Ternyata mereka berempat bisa melakukan memindahkan meja tadi ke depan dengan hanya menggunakan satu jari. Oke, sekarang aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman kita tadi memindahkan meja ke depan dengan menggunakan satu jari. Ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa kira-kira materi yang akan kita bahas? Kerja sama atau gotong royong. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dengan benar. Untuk indikator capaian pembelajaran di sini ada 5 indikator. Siapa yang mau bantu kalian membacakannya? Silakan. Untuk indikator pertama, silakan Nora. Setelah mengamati tayangan PPT, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kerjasama dengan benar. Kemudian yang kedua, silakan. Setelah mengamati tayangan PPT, peserta didik mampu menguraikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, silakan. Setelah mengamati tayangan PPT, peserta didik mampu menganalisis pentingnya kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan benar. Yang keempat, Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan laporan akhir proyek melalui kegiatan pada LKPD. jadi pembelajaran ini nanti pembelajaran berbasis proyek, ya. Nah, silakan perhatikan gambar berikut ini. Aktivitas apa yang sedang mereka lakukan? Bersama-sama bergotong royong membersihkan ya selokan. Kenapa selokan ini harus dibersihkan, nak? Biar tidak banjir kalau musim hujan, ya. Perlu kita langsung materi. Bapak ingin menanyakan dulu. Yang pertama, sebutkan pengertian kerjasama. Siapa yang bisa? Oke, silakan Kristina. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan dalam bekerja sama atau bergotong royong? Priyan. Membantu orang tua, membersihkan dulu rumah. Di lingkungan sekolah, apa yang kalian lakukan? Silakan ya. Piket kelas dan piket. Terus di lingkungan sekitar masyarakat, apa misalnya? Ya, Erin, apa yang sudah Erin lakukan? Membantu masyarakat membersihkan masjid. Nah ini, kita masuk ke pengertian dari kerjasama tadi. Kegiatan, ya, atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Lanjut, gotong royong. Aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan hasil yang diinginkan. Ada yang membedakan dari sini kerjasama dengan gotong royong. Nih, kalau gotong royong itu sifatnya adalah suka rela atau tanpa pamrih, tanpa dibayar. Nah, tiap-tiap daerah tentunya memiliki istilah gotong royong yang berbeda. Di daerah Sumatera Barat, gotong royong itu dikenal dengan istilah
Ya, manunggal sakato. Dan yang terakhir diminahasa. Nilai penting kerjasama dan gotong royong. Yang pertama ada nilai saling memahami. Ya, yang kedua saling menghargai. Ketiga, saling membantu. Yang keempat, saling mengatasi kekurangan. Dan yang kelima, saling menguatkan. Lanjut. Arti penting kerjasama: menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Oke, sekarang ya, Bapak minta kalian untuk membentuk kelompok. Kalian akan membuat suatu proyek ya yang berkaitan dengan perwujudan kerjasama. Silakan coba ketua kelompoknya untuk ke depan. Bapak akan membagikan LKPD-nya. Baik, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya masing-masing, baca setiap petunjuk yang ada di lembar kerjanya. Jika mengalami kesulitan dalam mengumpulkan informasi atau memecahkan masalah, kalian boleh menanyakan kepada Bapak. Oke, silakan kerja. Selanjutnya kita akan membuat jadwal kegiatannya, ya. Jadi kita sepakati untuk pembuatan penyelesaian tugas proyeknya, ya. Kita kesepakatan untuk dapat diselesaikan pada hari ini. Paham? Artinya di jadwal kegiatannya tanggal 13 Juli. Paham ya? Ya, silakan. Selesai pembuatan proyek? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? 3? Sudah? 4? Kelompok 5? Oke. Kalau sudah selesai, kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu penyajian hasil proyek. Tapi sebelum itu tolong dikumpulkan terlebih dahulu melalui WA. Silakan kirim ke Bade. Sudah? Oke, silakan. Untuk kelompok 1 silakan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kerjasama di lingkungan keluarga. Silakan, mungkin ada yang ingin menanggapi hasil kerja dari kelompok 1, silakan. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Proyek yang dibuat sudah cukup baik. Hanya saja jika menggunakan kertas, ukurannya lebih besar, mungkin dapat lebih besar dan lebih jelas untuk dilihat. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 4. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi bagi kelompok kami. Kami akhiri presentasi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba, apa kesan-kesan atau pengalaman kalian pada saat pengerjaan tugas proyek? Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesan-kesannya pada saat pembuatan proyeknya. Silakan. Ya. Kami sangat senang saat membuat proyek ini karena bisa berdiskusi bareng teman-teman dan juga kami mendapat ilmu arti tentang kerjasama. Oke. Terus, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Bahwa suatu pekerjaan yang berat
Kalau dikerjakan secara bersama-sama akan menjadi ringan. Ya, oke. Terus refleksi pembelajaran. Apa manfaat yang kalian dapat peroleh dari mempelajari kerjasama? Ya, apa? Ya, benar kata Bapak ya. Kita dapat mengetahui apa sih arti penting dari kerjasama. Terus kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Bapak minta keluarkan perangkat handphone kalian. Kita akan mengerjakan post test dengan menggunakan Google Form. Oke, ini sudah pada bagikan di grupnya, silakan dikerjakan. Oke, selesai, cukup. Oke, simpan perangkat handphone kalian. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, Bapak minta kalian baca di rumah materi bab ke-6 ya. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aprilia Arstiani Soiha. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Ade Kurniawan selaku guru yang tadi sudah diobservasi. Nah, Bapak, bagaimana Bapak? Masih semangat Bapak hari ini? Alhamdulillah ya, kita harus tetap semangat ya. Biar bisa memberikan contoh kepada peserta didik ya. Oke, baik Bapak, hebat sekali ya Bapak ya, luar biasa. Nah Bapak, ini kita akan berbincang sedikit ya Pak ya pada tahapan pasca observasi. Nah Bapak, ini saya minta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait tadi kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah Bapak, ini pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak terkait observasi yang telah dilakukan tadi? Perasaannya Bapak. sebenarnya sih ya biasa-biasa aja, karena ini kan sebenarnya udah menjadi bagian dari tugas kita selaku pendidik ya. Jadi mungkin ya seperti itu. Oke. Biasa. Baik Bapak, jadi sebenarnya perasaan tidak tertekan ya Pak, tidak tekan. Senang sekali mendengarnya Bapak. Iya. Nah Bapak, ini boleh diceritakan kembali Pak mengenai mungkin area pengembangan yang tadi Bapak lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran tadi. Iya, jadi untuk langkah-langkah pembelajarannya tadi yang sudah saya praktekkan di kelas. Jadi yang pertama saya menyampaikan materi terkait kerjasama dan budaya gotong royong. Kemudian saya mengajak peserta didik untuk membentuk kelompoknya ya, sesuai dengan kelompok yang sudah disepakati pada pertemuan sebelumnya. Kemudian mereka berdiskusi merencanakan proyek yang akan mereka selesaikan. Nah seperti itu. Terus untuk area pembelajarannya, area pengembangannya seperti yang sudah saya sampaikan pada saat sesi pra observasi tadi. Untuk pengetahuannya tadi siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan ya apa itu kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama ada apa aja, kemudian arti penting dari kerjasamanya apa. Terus untuk keterampilannya di sini mereka mempraktikkan bentuk-bentuk kerjasama baik itu di lingkungan sekolah, keluarga ataupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Oke, baik Bapak. Ini tadi Bapak sudah menyampaikan area pengembangan yang tadi dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan. Iya. Nah, tadi Bapak, menurut Bapak nih Pak, apakah area pengembangan yang tadi Bapak inginkan itu sudah berhasil dilakukan Bapak pada pembelajaran kali ini Pak? Menurut saya ada beberapa hal yang masih saya rasakan belum maksimal ya. Seperti contoh tadi pada saat sesi diskusi ya masih ada siswa yang kurang begitu aktif mengikuti sesi diskusi dan siswa yang vokalnya cuma itu aja ya. Nah seperti itu juga ada beberapa tadi yang saya perhatikan pada saat penyampaian materi mereka kurang fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik Bapak, ini berarti
dari pihak dari peserta didiknya ya Bapak ya, ini mungkin kurang maksimal. Nah Bapak, kira-kira Pak, menurut Bapak kendala atau hambatan apa sih Pak yang terjadi tadi dalam pembelajaran Pak? Pada saat pembelajaran tadi mungkin yang menjadi kendalanya adalah manajemen waktu, jadi tidak sesuai antara apa yang sudah kami susun di RPP ataupun modul ajar dengan pada saat pelaksanaan di lapangannya, seperti itu. Oke, baik Bapak, ini hambatannya terkait dengan manajemen waktu ya Bapak ya. Menurut Bapak Pak, apa yang menyebabkan masalah hambatan ini bisa terjadi Pak? Ya karena mungkin alasannya saya pribadi kurang begitu maksimal dalam memanage waktunya tadi ya. Seharusnya kan dibagi antara kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup itu agar pas gitu alokasi waktu yang udah kita siapkan untuk diterapkan di proses pembelajarannya seperti itu. Baik Bapak, ini mungkin menurut Bapak ini terjadi karena mungkin manajerial waktunya ya Bapak ya. Bapak sudah tahu nih Pak apa kendala, kemudian mengapa hal itu terjadi. Kira-kira apa Bapak punya rencana bagaimana Bapak mengatasi kendala yang terjadi ini? Untuk rencana yang akan saya lakukan yaitu berusaha ya bagaimana cara mengelola atau memanajemen waktu agar nanti dalam proses pembelajaran dapat lebih maksimal, lebih efektif seperti itu ya. Oke, baik Bapak. Jadi ini rencananya akan berusaha mungkin dengan waktu berlatih ya Pak ya, supaya bisa lebih mampu lagi memanajemen waktu. Ya. Nah Bapak, ini terkait dengan rencana Bapak, kira-kira Bapak kapan nih Bapak mau melakukan perubahan dari rencana yang Bapak sampaikan tadi? Secepatnya ya. Secepatnya. Mudah-mudahan makin hari makin terus bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Oke, baik Bapak. Jadi ini rencananya secepatnya ya Pak Oke. ya. Mungkin dikarenakan kita sudah di penghujung semester ganjil nih, berarti dimulai mungkin di awal semester genap nih ya Pak ya. Oke. Oke Bapak. Ini sebelumnya Bapak terima kasih banyak Bapak ya, karena kita sudah sampai di akhir sesi Bapak. Iya. Jadi untuk sesi ini rangkaian supervisi akademik ini sudah berakhir Bapak. Jadi kita sudah ada di tahap praobservasi, kemudian kita sudah observasi di kelas dan sudah di tahapan pasca observasi. Ya Bapak, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Mungkin saya akhiri ya Bapak ya. Oke. Semoga tetap semangat selalu Pak Ade. Semangat harus itu ya. Ya Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.